Football lovers, jumpa lagi di Michael Sagar Channel. Hari ini kami telah memilih 8 berita pilihan FC Barcelona yang mungkin menarik buat Anda. Selamat menonton. Berita yang pertama, dikabarkan bahwa bos Manchester City Pep Guardiola baru-baru ini bermain golf bersama dengan pelatih Barca Ronald Koeman. Keduanya menikmati permainan golf bersama, dan bos Manchester City yakin bahwa pelatih asal Belanda itu adalah orang yang tepat untuk memimpin Blaugrana di musim mendatang. Pelatih City sangat memuji pekerjaan Koeman di musim pertamanya saat mereka berada di ruang istirahat di Camp Nou, dan percaya bahwa Koeman layak mendapatkan musim kedua untuk membuktikan kemampuannya lagi. Koeman adalah teman saya. Anda tahu, pelatih selalu berada di posisi yang lebih lemah saat kami tidak menang. Dan sebaliknya, jika kami menang, kami selalu berada di posisi yang lebih kuat, kata Guardiola di Legends Trophy di Mallorca. Saya telah berada di 3 klub berbeda, tetapi tidak ada yang sebanding dengan Barcelona atau Real Madrid, di mana dampaknya jauh lebih besar, di mana segalanya lebih sulit untuk dikendalikan secara pribadi. Saya mendiskusikan hal ini dengan Ronald. Kami sering dihadapkan dengan hal semacam ini. Jika Anda tidak menginginkan ini, jangan dedikasikan diri Anda untuk itu. Tetapi Koeman kuat dan dia memiliki banyak pengalaman. Koeman adalah pelatih yang ideal untuk musim depan. Saya sangat senang. Begitu pula Presiden Joan Laporta sangat yakin perubahan lebih baik akan terjadi di musim depan. Ini merupakan tahun yang sulit bagi semua orang, dan Ronald layak mendapatkan 1 tahun lagi, dan tentu saja jika berkenan akan lebih baik lagi di tahun kedua. Barcelona baru-baru ini mendatangkan 2 pemain dari Manchester City dengan status bebas transfer, yakni Eric Garcia dan Sergio Aguero. Mereka adalah 2 rekrutan hebat, pergerakan yang sangat akurat. Kun Aguero adalah pencetak gol, dan dengan Eric, saya sudah memberitahu Koeman bahwa dia telah melakukan perekrutan spektakuler, kata Guardiola. Garcia adalah permata dan dia sangat cerdas. Dia akan menjadi salah satu kapten dekade berikutnya, tambah Guardiola. Pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya. Dikabarkan bahwa Al-Khelaifi ingin bawa kapten Barcelona Lionel Messi ke Parc des Princes. Sebelum Lionel Messi memastikan kontrak barunya secara ofisial, Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi tidak akan pernah berhenti berusaha memikat Leo ke Paris. Sebelumnya Messi telah menyerahkan permintaan transfer di Barcelona musim panas lalu, dan ia belum menandatangani kontrak baru dengan klub, padahal kontraknya saat ini akan segera berakhir. Akibatnya, dia akan tersedia dengan status bebas transfer. Apa yang bisa saya katakan adalah semua pemain hebat sangat ingin pindah ke PSG, kata Al-Khelaifi dalam sebuah wawancara dengan L'Equipe. Namun, tidak mungkin untuk mengontrak mereka semua karena kami sudah memiliki pesepak bola hebat di skuad kami, kecuali Messi. Dia adalah pemain yang luar biasa. Saya telah memberitahu Presiden Barcelona Joan Laporta bahwa kontrak Messi akan segera berakhir dan setiap klub akan berusaha membawanya. Jika belum ada kepastian secara ofisial tentang keberlanjutannya di Barca, maka setiap klub yang tertarik padanya tentu memiliki hak untuk bernegosiasi dengannya dan dapat mengontraknya untuk musim depan. Pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya. Dikabarkan bahwa Barca harus menjual beberapa pemain yang tidak produktif. Joan Laporta sejauh ini tidak membuang-buang waktu di Barcelona, dan sang presiden telah berupaya memperkuat skuad dengan membawa beberapa pemain ke Camp Nou dengan sedikit pengeluaran. Eric Garcia dan Sergio Aguero telah mendarat dari Manchester City dengan kontrak mereka di Inggris Utara telah berakhir, dan Memphis Depay tampaknya akan menyusul akhir musim panas ini. Emerson juga telah didatangkan dengan Catalan setelah membayar Real Betis sebanyak 9 juta euro untuk membawanya ke Catalonia. Jika ada kedatangan, maka itu pula ada yang harus diterbangkan. Hal ini dilakukan karena Barca perlu mengeksplorasi tindakan penghematan biaya, dan meskipun telah dibayar sedikit untuk biaya transfer, para pemain berikut ini memiliki beban gaji yang berat. Yang pertama, Clement Lenglet. Dia mungkin adalah salah satu pemain yang paling banyak dilirik klub musim panas ini bersama dengan Samuel Umtiti.
Bek tengah Prancis itu mengalami masa-masa sulit karena berbagai alasan, dan sementara yang terakhir tidak dapat menghindari cedera. Yang pertama telah membuat kesalahan maut yang tak terhitung jumlahnya di lapangan selama musim ini. Berikutnya Miralem Pjanic. Dia baru saja menandatangani kontrak dengan klub setahun yang lalu dalam salah satu kesepakatan transfer yang lebih aneh di bawah manajemen Josep Maria Bartomeu, dan pemain Bosnia itu tidak melakukan apapun untuk menunjukkan mengapa tim Katalan bersedia memberikan Arthur Melo untuk mengontraknya. Selanjutnya Junior Firpo. Ia adalah pemain lain yang gagal memenuhi harapan yang mengelilinginya setelah bergabung dari Real Betis. Dengan klub mencoba bernegosiasi untuk mengurangi upah Jordi Alba, kemungkinan pemain internasional Spanyol itu akan tetap bertahan dan Junior akan ditawarkan kepada klub yang berkepentingan. Selanjutnya, pemain lain seperti Sergio Roberto dan bahkan Martin Braithwaite mungkin akan menemukan menit bermain yang lebih sulit untuk musim depan di bawah asuhan Ronald Koeman. Pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya. Dikabarkan bahwa dua klub terbesar Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, memiliki persaingan sengit dengan Paris Saint-Germain di jendela transfer. Parisians tidak hanya menghalangi pasangan El Clasico Spanyol dalam negosiasi langsung untuk transfer, tetapi musim panas ini mereka akan merebut Jorginho Wijnaldum dari genggaman Barcelona. Jika Wijnaldum menyelesaikan kepindahannya ke Parc des Princes di atas Camp Nou, itu akan berdampak buruk bagi hubungan Barcelona dan PSG. Mari kita lihat sedikit sejarah. Gelandang Italia Marco Verratti awalnya adalah orang yang menjadi pusat pembicaraan antara PSG dan Barca. Namun ketika Barca memiliki trio striker seperti Messi, Suarez, dan Neymar, mereka tidak sempat membawanya. Jika saja Verratti ke Barca, pembicaraan itu hanya memicu reaksi dari PSG. Setahun kemudian, mereka datang dengan biaya transfer rekor dunia untuk mengontrak Neymar dengan harga fantastis lebih dari 220 juta euro. Pemain Brasil itu pun pergi ke Paris, dan akhirnya PSG telah melumpuhkan daya serang Barcelona sejak saat itu. Mari kita lihat masalahnya dengan Real Madrid. Meskipun Los Blancos tidak memiliki banyak pengalaman dengan PSG, mereka memiliki satu kisah panjang yang nampaknya tidak akan hilang, yaitu kisah Kylian Mbappe. Itu dimulai pada saat 2017 ketika pria Prancis itu masih di Monaco. Setelah memenangkan Ligue 1 dan bersinar di Liga Champions, setiap klub top Eropa ingin mendatangkan Mbappe, tetapi Real Madrid dan PSG selalu menjadi yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Meski Mbappe sudah memimpikan bermain untuk Real Madrid sejak kecil dan mengidolakan Cristiano Ronaldo dan Zinedine Zidane, sang penyerang memilih tinggal di negara asalnya saat itu dan memilih PSG ketimbang Real Madrid. Kemudian adanya perubahan budaya dan bahasa yang dituntut membuat Mbappe merasa terbeban. Walau kontraknya akan berakhir pada 2022 dan ada rumor dia akan pindah ke Real Madrid musim depan, PSG bersikeras tidak mau menjualnya ke Real Madrid. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Dikabarkan bahwa Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi mengecam Barcelona setelah sempat berupaya memulangkan Neymar ke Camp Nou. Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi telah membunuh harapan Barcelona dalam upaya mereka untuk merekrut kembali Neymar. Ia mengklaim bahwa Neymar tidak tertarik kembali karena ia tahu benar bahwa Blaugrana memiliki masalah keuangan. Neymar baru-baru ini memperbarui kontraknya dengan PSG hingga 2025, yang pada dasarnya telah membunuh impian Barcelona untuk mempersatukan lagi pemain Brasil itu dengan Lionel Messi. Barcelona berusaha sangat keras untuk mengontrak Neymar, kata Al-Khelaifi kepada L'Equipe, dan jelas kami menolak kemauan mereka. Saya pikir klub mereka, Barcelona, memiliki beberapa masalah keuangan, tetapi itu bukan urusan kami. Barcelona selalu mencintai Neymar, dan itu bukanlah rahasia lagi. Neymar tidak ingin pergi ke Barca, meskipun dia tidak sepenuhnya beradaptasi dengan PSG atau Paris. Tetapi jika Barca memanggilnya sekarang, jelas Neymar akan mengakui bahwa dia berbahagia di PSG dengan gaji berlimpah. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Dikabarkan bahwa Barcelona harus memperkuat beberapa area di lapangan dengan pemain berstatus bebas transfer dan murah. Setelah dikabarkan bahwa Barcelona tampaknya
akan kehilangan Jorginho Wijnaldum yang mana ia akan pergi ke PSG, Blaugrana perlu menemukan penggantinya dan diprioritaskan bagi mereka yang tidak akan mempengaruhi masalah finansialnya. Siapa saja mereka? Yang pertama, Hakan Calhanoglu. Barcelona bisa bergerak untuk gelandang Turki berbakat musim panas ini. Kontrak pemain berusia 27 tahun di AC Milan itu akan habis musim panas ini dan ia akan membawa kemampuan ofensif dan bola matinya ke Camp Nou jika klub tersebut merekrutnya. Nama ini telah dikaitkan dengan Victor Font ketika ia mencalonkan dirinya sebagai presiden Barcelona beberapa bulan lalu. Kemudian Fernandinho. Karir Fernandinho di Manchester City berakhir dengan sang gelandang meninggalkan klub saat kontraknya habis. Meskipun dia sudah berusia 36 tahun, kemampuan dan kepemimpinnya yang luar biasa akan menghidupkan kembali beban Sergio Busquets di Barcelona. Kemudian, Mundo Pasquez. Dengan kontraknya di Sevilla yang akan segera berakhir tanpa tanda-tanda perpanjangan, dia bisa pindah ke Camp Nou musim panas ini. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Dikabarkan bahwa Martin Braithwaite dan Frenkie de Jong masing-masing memainkan peran mereka untuk Denmark dan Belanda. Striker Barcelona yang bermain selama 45 menit mencetak gol pertama dalam kemenangan 2-0 melawan Bosnia dan Herzegovina, memberi dirinya hadiah yang terlambat untuk ulang tahunnya yang datang sehari sebelum pertandingan tersebut. De Jong bermain selama 65 menit dan dia memperkuat kemenangan Belanda atas Georgia di Stadion De Groot Vesten. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Dikabarkan bahwa Amerika Serikat mengalahkan Meksiko di perpanjangan waktu untuk memenangkan edisi pertama turnamen. Sergio Des telah memenangkan gelar internasional senior pertamanya dengan USMNT. Timnya mengalahkan Meksiko di final pada hari Minggu di Empower Field di Mile High. Dikelola oleh mantan bos Barca, Tata Martino. L3 memimpin pada menit pertama melalui Tecatico Corona, tetapi Gio Reyna menyamakan kedudukan tepat sebelum 30 menit. Diego Lainez tampaknya telah memenangkannya untuk Meksiko 10 menit sebelum akhir, tetapi respons cepat dari McKennie mengirim permainan ke perpanjangan waktu. Penalti Pulisic memberi Amerika Serikat keunggulan perpanjangan waktu, tetapi Meksiko memiliki satu peluang terakhir dengan penalti di menit terakhir. Namun sayang sekali peluang itu tidak dimanfaatkan oleh Guardado dan Piala CONCACAF Nations yang pertama dimenangkan oleh Amerika Serikat yang mencapai Final Four dengan mengalahkan Kuba dan Kanada dan kemudian menyingkirkan Honduras di semifinal. Demikian berita pilihan FC Barcelona hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Jangan lupa terus dukung channel ini. Caranya berikan like dan subscribe. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.